Ari, seorang pemuda sederhana dari Yogyakarta, mendapatkan kesempatan langka untuk magang di salah satu rumah mode ternama di Paris dengan bekal ketekunan dan semangat. Ari meninggalkan ibunya yang sedang sakit demi mengubah masa depan. Namun, hidup di dunia mode elit bukan hal yang mudah. Ari harus menghadapi tekanan, perbedaan budaya, dan perlakuan sinis dari Alin, manajer cantik yang meremehkannya karena asal-usulnya yang miskin. Tapi seiring waktu, rahasia masa lalu terkuak. Ternyata Alin pernah mengalami hal serupa, bahkan lebih pahit. Ketika Ari membuktikan dirinya lewat kerja keras dan eye-diet segar yang menyentuh dunia mode, Alin mulai luluh. Mereka mulai membangun rasa saling pengertian dan justru saling menyembuhkan luka masa lalu masing-masing. Di balik dunia fashion yang glamor, tersembunyi cerita tentang harga diri, keluarga, dan perjalanan menemukan tempat di dunia. Ari duduk di emperan rumah sambil menatap langit sore Yogyakarta yang mulai menguning. Di tangannya, sebuah amplop coklat terbuka dengan kertas yang sudah ia baca lebih dari 10 kali. Matanya tak lepas dari satu kalimat di tengah surat itu. Congratulations, you are accepted for the internship program at Maison de Lumière, Paris. Hatinya campur aduk, bahagia, gugup, sekaligus bersalah. Dari dalam rumah, suara batuk terdengar lagi. Ibunya, Bu Lastri, sudah 2 bulan terakhir ini lebih sering terbaring. Sakitnya belum jelas, dokter bilang paru-parunya lemah. Bayar Rama, sakit terlalu mahal. Dan mereka hanya mengandalkan warung kecil di depan rumah yang penghasilannya makin sepi. Ari kembali melipat surat itu dan memasukkannya ke saku. Ia berdiri pelan, masuk ke dalam rumah yang sempit tapi penuh kenangan. Ibu terbaring di ranjang bambu, matanya menatap ke arah jendela. "Nak, sudah baca suratnya?" tanya Bu Lastri. Suaranya pelan. Ari mengangguk, menahan emosi. "Iya Bu, diterima. Alhamdulillah," ucap ibunya sambil tersenyum. Walau wajahnya tampak pucat. "Berarti cita-citamu bakal kamu jahit sendiri?" "Ya," Ari mengangguk lagi, lalu duduk di samping ranjang. Ia menggenggam tangan ibunya yang mulai kurus. "Tapi ibu gimana?" Ari nggak tenang ninggalin ibu sendirian. Bu Lastri menarik napas panjang. "Nak, hidup itu kadang kayak benang kusut, tapi benang itu tetap punya ujung. Kamu tinggal sabar nguraikannya, jangan takut ninggalin ibu. Ini kesempatan langka. Pergilah. Lanjutkan mimpi yang selama ini kamu rajut dari kecil." Ari menunduk. Matanya mulai basah. Ia ingat betul bagaimana dulu ibunya menjahit seragam sekolah anak-anak tetangga demi membelikan Ari pensil warna. Bagaimana mereka dulu hanya makan nasi dan garam. Tapi ibunya tetap tersenyum. Sekarang, kesempatan datang, dan rasanya seperti harus memilih, mimpi atau keluarga. "Kalau ibu sakit pas aku di sana gimana?" "Ibu nggak akan apa-apa. Doa ibu lebih cepat dari pesawat kok." Mereka tertawa kecil, walau Ari masih menyimpan kegundahan. 3 minggu kemudian, Ari berdiri di bandara, membawa koper tua dan tas kain yang sudah memudar warnanya. Di dalam koper, ada beberapa baju, 1 set alat gambar, dan selembar kain batik biru bermotif parang warisan dari almarhum bapaknya. Ia mencium tangan ibunya pelan. Mata wanita itu berkusyokoka, tapi tetap tegar. "Ingat nak, jangan malu jadi orang kecil, tapi jangan kecilkan mimpi, karena kamu orang kecil." Ari mengangguk. Ia tak mampu berkata-kata. Pelukan mereka lama, seperti 2 benang yang akhirnya harus terpisah. Paris menyambut Ari dengan dingin. Udara kota itu berbeda angin seperti menusuk kulit, dan langit kelabu seperti tidak akrab. Ari berdiri di depan gedung besar, bertuliskan Maison de Lumière. Jantungnya berdetak kencang. Gedung itu megah berlapis kaca, dan semua orang di dalamnya berjalan cepat, modis, dan tampak percaya diri. Ari langsung merasa seperti titik kecil di antara dunia yang gemerlap. Ia melangkah masuk, menyodorkan surat penerimaannya kepada resepsionis. Tak lama, muncullah seorang wanita tinggi, rambut hitam sebahu, mengenakan setelan jas hitam elegan. Wajahnya tegas, alisnya rapi, dan dari cara ia melangkah saja, Ari bisa tahu, wanita ini tidak main-main. "Are you Ari?" tanyanya dalam bahasa Inggris yang tajam. "Yes," jawab Ari, agak terbata. "I'm Alin. I am your internship supervisor," katanya tanpa senyum. Ia menatap Ari dari ujung rambut sampai ujung sepatu. "You look underwhelming." Ari bisa mengangguk, tidak mengerti sepenuhnya kata itu, tapi tahu nadanya meremehkan. "Follow me," kata Alin, lalu berbalik tanpa menunggu. Ari mengikuti dari belakang.
berusaha menyesuaikan langkah. Mereka melewati lorong-lorong putih dengan ruangan yang penuh dengan manekin, sketsa, kain, dan orang-orang yang tampak sibuk menciptakan keajaiban mode. Aline membawanya ke ruang belakang. This is your workspace. You'll assist, clean, and observe. Don't get in the way. Ari menatap meja kecil di pojokan yang penuh kain acak-acakan. Dari sudut mata, ia menangkap beberapa karyawan lain saling bisik-bisik sambil menatapnya. Hari pertama Ari di Paris terasa seperti mimpi buruk. Ia tidak mengerti banyak instruksi, harus membersihkan ruang kerja, dan bahkan diminta membuat kopi. Berkali-kali karena salah terus. Tapi di tengah lelahnya, ia membuka tas kainnya, mengeluarkan kain batik itu, dan menatapnya sebentar. Dari Jogja ke Paris, bisiknya pelan. Ayo Ri, kita jahit takdir kita sendiri. Ia tahu, ini baru awal dari benang panjang yang harus ia susun. Hari-hari pertama Ari di Maison de Lumi, Re berjalan seperti menapaki jalan berbatu dengan kaki telanjang, dingin, keras, dan menusuk harga diri. Di sudut ruang kerja tempat ia ditempatkan, tak ada siapapun yang benar-benar menyapanya, apalagi menyambut hangat. Mereka hanya lewat, kadang melirik, kadang mencibir pelan dalam bahasa Prancis yang tak dimengerti Ari. Namun, yang paling terasa adalah pandangan Aline. Aline bukan tipe manajer yang suka marah-marah, tapi dinginnya tatapan dan ketegasan nada bicaranya bisa lebih tajam dari jarum jahit. Setiap kali Ari salah membuat kopi, terlalu pahit, terlalu encer, terlalu hangat, Aline hanya berkata singkat, try again, lalu kembali fokus pada laptopnya, seolah Ari tak lebih dari semut pengganggu. Ari menyadari, ia bukan hanya dianggap asing, tapi juga dianggap tidak layak ada di sini. Namun, seperti kata ibunya sebelum berangkat, kalau kamu ditolak satu pintu, jangan malu mengetuk pintu lain, atau bikin pintumu sendiri. Jadi, Ari mencoba. Setiap malam, setelah semua orang pulang, ia tetap duduk di ruang belakang. Diam-diam menggambar sketsa. Ia tidak punya bahan mahal, hanya pensil 2 bit dan kertas dari toko alat tulis murah di pinggiran kota. Tapi dari tangannya, lahir bentuk-bentuk. Baju dengan siluet batik modern, potongan longgar seperti kebaya, tapi dengan sentuhan Parisian minimalis. Ia juga mulai memperhatikan cara para desainer bekerja. Bagaimana mereka memilih warna, tekstur kain, dan cara mereka menjahit tanpa celah. Ia mencatat dayam-dayam, belajar dalam senyap. Suatu pagi, Ari membawa teh panas ke meja Aline. Kali ini, ia mencoba membuat teh melati, mengingatkan pada rasa di rumah, dan berharap bisa menyentuh sisi manusia Aline. Namun Aline hanya melirik, lalu berkata, "Dater, this is not a tea shop in your village." Ari menunduk, menahan perih, bukan karena ucapannya saja, tapi karena benar-benar merasa tidak dianggap sebagai manusia yang punya nilai. Tapi ia tetap menjawab pelan, "Yes, Mom, sorry." Aline menghela napas, "Your English is getting better, a bit, but don't waste time on impressing people with tea. Impress them with work." Ari menatapnya sekilas. Untuk pertama kalinya, Aline menyebut sesuatu yang sedikit menyerupai pujian. Ia mengangguk, understood. Waktu berjalan, dan perlahan Ari mulai mendapat celah kecil untuk unjuk kemampuan. Suatu hari, salah satu asisten desainer sakit, dan Ari diminta membantu menata ken-ken yang akan dipresentasikan. Di sana, ia melihat kain dengan tekstur yang menyerupai lurik, dan iseng, ia menyarankan kombinasi warna yang lebih hangat agar tidak terlalu dingin untuk koleksi musim panas. Desainer utama, seorang wanita parubaya asal Italia, mendongak dari pekerjaannya. "You suggested that?" Ari mengangguk pelan. "Just my thought. Sorry if it's wrong." Tapi wanita itu justru tersenyum tipis. "Interesting. Noted." Itu adalah momen kecil. Tapi bagi Ari, itu seperti benang pertama yang mulai masuk ke lubang jarum. Ia tahu, jika terus sabar dan cermat, satu persatu, jahitan hidupnya akan terbentuk tiap malam. Sebelum tidur di kamar sempit sewaan di lantai 5 bangunan tua, Ari selalu menelepon ibunya. Jarak dan waktu membuat komunikasi terbatas, tapi suirannya tetap menjadi penguat. "Ibu, gimana hari ini? Masih batuk, Nak? Tapi lihat di TV, ada berita soal Paris. Kamu ke Menara Eiffel nggak?" "Belum, Bu. Masih fokus kerja. Tapi nanti kalau ada waktu, Ari ke sana. Foto buat ibu." "Boleh. Tapi jangan lupa makan ya." Ari selalu tersenyum meski kadang hatinya ingin menangis. Ibunya masih sempat mengkhawatirkan makan anaknya. Padahal dia sendiri mungkin makan hanya dengan sayur bening dan tempe. Suatu hari, di ruang meeting,
Semua intern diminta membuat presentasi kecil tentang inspirasi desain mereka. Ari tak mau ketinggalan. Ia mengusulkan konsep batik urban dengan siluet longgar dan warna-warna bold yang diambil dari budaya Jawa namun dikemas kekinian. Saat tiba gilirannya, ia berdiri canggung, tangan berkeringat, dan suara bergetar. Tapi ia berusaha percaya. Diri, di layar, muncul sketsa-sketsanya dan beberapa koleksi digital yang ia edit sendiri lewat aplikasi gratis. Begitu presentasi selesai, ruangan hening. Beberapa peserta sesama intern mengangguk pelan, tapi Alin hanya menatap kosong. Too ethnic, too nostalgic, not international, katanya singkat. Ari menelan ludah. Ia sudah menduga, tapi tetap terasa menyakitkan. Namun, salah satu senior desainer, Mr. Fran Ois, berkata pelan, "But it's fresh, different." Ari menoleh. Hatinya bergetar. Itu kalimat pertama yang menunjukkan harapan. Malam itu, di kamar, Ari menatap langit Paris dari jendela kecil. Ia membuka kain batik dari Jogja dan memeluknya seperti bantal. "Pelan-pelan, Eri, yang penting jalan terus," gumamnya. Ia belum tahu, di balik dinginnya sikap Alin, ada kisah yang sama pahitnya. Ia juga belum tahu bahwa perjuangannya bukan hanya untuk mengejar karier, tapi juga untuk membuka mata seseorang yang sudah terlalu lama menutup hatinya. Benang-benang itu mulai saling terhubung, tapi Ari masih harus menjahitnya satu persatu, dengan sabar dan penuh rasa. Hari-hari di Paris terasa cepat, tapi dinginnya masih sama menusuk. Ari sudah mulai hafal aroma ruang desain, campuran parfum mahal, kain baru, dan tekanan yang tak kasat mata. Tapi satu hal yang belum berubah, sikap Alin. Walau Ari mulai mendapat sedikit kepercayaan dari tim desain, bagi Alin, ia tetap anak magang dari kampung. Suatu sore, saat semua orang sibuk mempersiapkan presentasi koleksi musim gugur, Alin tiba-tiba datang ke ruang kerja dan menunjuk tumpukan kain yang baru. "Dot hang, sort these by texture and weight, and I need it in 30 minutes." Ari yang sedang membantu Fran Ois membuat pola, sempat ragu. "Can I finish this first?" Francois asked me. Alin menatapnya tajam. "I said, now." Francois menoleh, ingin membela, tapi Ari sudah mengangguk. "Oke." Ia berdiri, menahan sesak di dada. Ia tahu, dalam hierarki ini, ia tetap yang paling bawah, dan ia tak ingin terlihat membangkang. Setelah pekerjaan selesai, Ari duduk sendirian di taman kecil belakang gedung. Matanya menerawang. Ia membuka ponselnya, membaca pesan suara dari ibunya yang baru dikirim tadi pagi. "Nak, ibu senang kamu. Semangat terus. Di sini hujan deras, warung sepi, tapi nggak opo-opa. Yang penting kamu sehat. Ya, jangan lupa sholat dan jangan lupa siapa kamu." Pesan itu singkat, tapi menikam pelan. Ia merindukan suara itu, tangan itu, dan masakan sederhana yang selalu hangat. Tiba-tiba, suara langkah mendekat. "Kamu selalu menyendiri di sini ya?" Suara itu familiar tegas, tapi kali ini tanpa nada perintah. Ari menoleh. Alin berdiri di belakangnya, membawa jaket tebal. Ia mengenakannya sambil duduk di bangku sebelah Ari. Ari agak gugup. "Maaf, saya cuma sebentar aja di sini." "Aku tahu. Aku lihat kamu dari jendela." Hening sejenak, angin menerpa pelan. Paris sore itu sedang gerimis kecil, seolah ikut meredam ego yang selama ini menggumpal. "Kamu dari mana?" tanya Alin tiba-tiba. "Yogyakarta," jawab Ari. "Hati-hati." Alin mengangguk. "Kamu anak tunggal?" "Iya, ayah sudah lama meninggal. Ibu buka warung kecil." Alin menatap ke depan. "Aku juga dari keluarga susah. Dari Bekasi, dulu tinggal di kontrakan sempit, air sering mati, dan tiap hari makan tahu goreng. Aku jadi kayak gini bukan karena lahir kaya, tapi karena nggak mau balik ke hidup lama." Ari kaget, baru kali ini Alin terbuka. "Tapi kenapa selalu terlihat dingin, Mbak?" Alin menghela napas panjang. "Karena dunia ini nggak ramah buat orang kayak kita. Dunia ini gampang lupa sama yang lemah. Kalau aku lunak, aku tenggelam. Jadi aku pilih jadi tajam." Ari diam. Ada rasa lega, sekaligus getir. Ternyata Alin tak sekuat yang selama ini terlihat. Ada luka lama yang dibalut rapi. Beberapa hari kemudian, Maison de Lumi, Re, mengumumkan proyek desain internal. Setiap intern boleh mengajukan satu karya untuk dipilih menjadi bagian koleksi khusus perusahaan. Ini kesempatan langka. Ari merasa ini saatnya. Selama 3 malam berturut-turut, ia tidak tidur demi menyelesaikan satu desain.
sebuah gaun panjang berpotongan modern. Namun dengan corak batik parang dan aksen songket di bagian lengan, ia menamai desain itu rimba. Kuat, simbol keteguhan hati orang-orang kecil, ia mencetak sketsanya, menjahit prototipe kecil dari kain sisa, dan menyusunnya rapi di meja presentasi. Hari penilaian tiba. Alin menjadi salah satu juri. Saat Ari berdiri di depan ruangan, mempresentasikan desainnya, ia bisa merasakan jantungnya seperti akan copot. Inspired by my mother, who used to stitch clothes late at night so I could go to school, ucap Ari. This dress is a tribute to her and to all mothers who stitch dreams with tired hands. Ruangan hening. Beberapa juri tampak tersentuh. Bahkan friend, Ois mengangguk perlahan. Tapi wajah Alin tetap dingin. Tak terbaca. Setelah Ari selesai, ia kembali ke kursinya, mencoba mengatur napas. Tapi sebelum sempat duduk, seorang juri muda bertanya, "Did anyone help you make this Ari menggeleng?" "No, I worked on it myself." Tiba-tiba, salah satu intern lain berdiri. Cowok tinggi dari Milan bernama Luca. He lit. I saw him asking Francois to correct the measurements. Semua mata tertuju pada Ari. Ari gelagapan. "I just asked a little feedback. I didn't steal. It's not your work alone," potong Luca. He cheated. Wajah Ari memerah. Dadanya sesak. Alin menatapnya tajam. "Ari, is that true?" Ari ingin berteriak, ingin menjelaskan, tapi suara yang keluar hanya pelan. "Saya cuma ingin tahu pendapat." "It's enough," ucap Alin. "Well, consider this seriously." Hari itu, Ari keluar dari ruangan dengan kepala tertunduk. Ia kembali ke kamar sewaannya, membuka laptop, dan menatap desain yang tadi pagi membuatnya percaya diri. Sekarang terlihat seperti bercak luka. Di luar, langit, Paris semakin gelap. Hari-hari setelah presentasi itu berubah jadi kabut bagi Ari, ia datang ke kantor seperti biasa. Menyapa semua orang seperti biasa, tapi dalam hati ia seperti berjalan tanpa pijakan. Tuduhan luka yang menyakitkan terus terngiang di telinganya. Meski friend, Ois sempat mengirim pesan pendek. "Don't worry, you did well." Namun, dukungan itu terasa tak cukup saat nama Ari tak muncul di daftar 3 besar peserta terbaik yang diumumkan 3 hari kemudian. Yang terpilih, justru Luca, dengan desain pakaian pria yang menurut Ari terlalu biasa. Tapi Ari tidak membantah, tidak protes, tidak mengeluh. Ia hanya diam. Yang menyakitkan bukan hanya kekalahannya, tapi juga sikap Alin yang kembali dingin. Seolah percakapan mereka di taman waktu itu hanyalah angin lalu. Seolah semua yang Ari perjuangkan hanyalah mainan kecil dalam dunia dewasa mereka yang penuh siasat. Suatu malam, Ari pulang dengan tubuh lesu. Ia membuka ponsel, mendapati pesan suara ibunya, "Nak, ibu sekarang harus sering pakai tabung oksigen ya, tapi nggak usah khawatir. Kamu tetap fokus kerja, Allah pasti lihat perjuangan kamu." Ari tak kuat, ia duduk di lantai kamar, menangis, diam di tangannya meremas kain batik kecil yang selalu ia bawa. Rasanya seperti dunia mulai menjahit luka yang terlalu besar untuk ditambal dengan doa. Tapi keesokan harinya, sebuah peristiwa mengejutkan terjadi. Pagi itu, Alin tak masuk kantor. Padahal, hari itu adalah persiapan penting untuk Autumn Showcase, acara tahunan yang memperlihatkan karya para desainer muda kepada investor, tim Kalang Kabut. Friend, Ois sibuk menelepon. Tidak ada yang tahu di mana Alin. Di tengah kekacauan itu, Ari diminta untuk mengambil beberapa file presentasi di meja kerja Alin. Saat membuka laci, ia tidak sengaja menjatuhkan sebuah map tua. Dari dalamnya, Torjata, foto-foto, hitam putih, dan sebuah dokumen berbahasa Indonesia. Rasa penasaran mengalahkan etika. Ari memungut dan membaca sekilas. Dan saat itu, jantungnya seperti berhenti. Dalam foto itu, terlihat seorang wanita muda yang sangat mirip Alin, berdiri di depan rumah kecil di Indonesia. Di sebilanya, ada seorang pria asing, dan di bawah foto, tertulis "Tangan untuk anakku," yang tak pernah kutemui. Ari tercekat. Lembar lain menunjukkan akta lahir. Nama yang tertera di bagian ibu, Alina Kartika. Nama ayah, dirahasiakan, dan di bagian bawah, tertulis nama anak itu, Ari Wicaksono. Tangannya bergetar, matanya mulai buram. Alin adalah ibunya. Tidak mungkin. Tapi, Ari mencoba mengatur napas. Ia menatap foto lain. Potret hitam putih seorang perempuan tua yang sedang menjahit. Dengan senyum lelah. Di baliknya, tertulis, "Ibu Alin." "Ibu dari anakku?" Ari merasa dadanya runtuh.
Sore harinya, Alin datang ke kantor. Wajahnya lelah, mata sembab. Ari menunggu sampai semua orang pulang, lalu menghampiri. Dengan suara pelan, ia berkata, "Saya tahu." Mbak Alin berhenti, tidak menoleh, tangannya mengepal. "Saya tahu. Siapa saya buat Mbak?" Talent. Alin duduk di kursi dekat pintu, hening cukup lama. Hingga akhirnya ia berkata, "Aku tahu kamu akan temukan itu suatu saat." Ari berdiri terpaku. "Kenapa Mbak nggak bilang dari awal?" "Karena aku pengecut," jawab Alin. "Jujur, Karina, aku pernah buang masa lalu seperti buang sampah. Aku tinggalkan ibu. Aku tinggalkan semuanya." Matanya berkaca-kaca. "Aku hamil waktu remaja. Ayahmu, orang asing yang bahkan lari sebelum tahu aku hamil. Ibuku marah besar, tapi dia tetap merawat kamu. Aku pergi, meninggalkan kalian, karena kupikir aku harus sukses dulu sebelum pantas kembali." Ari menunduk. Hatinya campur aduk, marah, sedih, bingung, tapi juga iba. "Jadi, Mbak tahu dari awal." Alin mengangguk. "Aku minta Ari ikut program magang ini, bukan karena kasihan, tapi karena aku ingin tahu kamu seperti apa sekarang. Dan ternyata, kamu lebih kuat dari yang kubayangkan." Ari tidak tahu harus berkata apa. Dunia rasanya jungkir balik. "Aku nggak pernah anggap kamu anak haram. Kamu adalah benang yang harusnya aku rajut sejak dulu, tapi aku biarkan putus," lanjut Alin. "Aku tahu kamu benci aku sekarang, tapi aku akan tetap bantu kamu. Untuck, menebus semua." Ari menghela napas panjang. "Jujur, saya nggak tahu harus bilang apa. Tapi satu hal yang saya tahu, saya kesini bukan untuk cari ibu. Saya kesini untuk bawa pulang harapan." Alin tersenyum kecil. "Dan kamu sudah lebih dari berhasil." Malam itu, Ari kembali ke kamar. Ia menatap langit dari jendela kecil. Tiba-tiba, semua luka terasa seperti bagian dari pola. Polanya rumit, tapi indah. Seperti batik, seperti hidup. Setelah percakapan malam itu, hari-hari Ari di Maison de Lumi retak lagi sama. Alin yang dulu dingin dan penuh tuntutan mulai menunjukkan sisi lain yang lebih manusiawi. Bukan sebagai manajer, bukan pula sebagai ibu yang lama hilang, tapi sebagai seseorang yang ingin belajar mengenal dan dikenal kembali. Tapi menjahit hubungan bukan perkara mudah. Suatu pagi, Alin menyodorkan map berisi undangan pribadi. "Ini, kamu diminta ikut sebagai asisten desainer untuk Autumn Showcase. Nama kamu bakal ditulis di katalog sebagai bagian dari tim." Ari menatapnya ragu. "Kenapa bukan lu, Kak? Karena kamu lebih pantas." Ari diam. Ia belum sepenuhnya sembuh dari luka dituduh curang di depan semua orang. Tapi kesempatan seperti ini jarang datang dua kali. "Kalau kamu terima, kamu kerja langsung bareng aku." Ari akhirnya mengangguk. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan tekanan. Alin mengajaknya mendesain ulang satu koleksi yang hampir batal ditampilkan. Koleksi itu bertema Rebirth, kelahiran kembali, cocok dengan situasi mereka. Malam demi malam mereka habiskan di ruang desain. Kadang diam, kadang sekat, kadang tertawa kecil. Ari mulai memahami sisi lain Alin. Keras bukan karena sombong tapi karena lama menahan luka. Dan Alin mulai melihat sisi Ari. Teguh, bukan karena ambisi, tapi karena cinta kepada hidup yang sederhana. Suatu malam, saat mereka sedang memilih bahan di toko kain langganan, Alin berkata, "Kamu tahu, waktu ibu meninggal, aku bahkan nggak sempat pulang. Aku tahu dia titipin kamu ke kakaknya, tapi aku takut kembali." Ari tak menjawab. Ia tahu luka semacam itu tak perlu dijawab, cukup didengar. "Kadang aku iri," lanjut Alin. "Kamu dibesarkan oleh perempuan hebat, ibuku. Dan kamu tumbuh jadi jauh lebih baik dari yang pernah kubayangkan." Kata-kata itu mengendap seperti air hujan yang perlahan masuk ke tanah. Tidak deras, tapi dalam. Hari pertunjukan pun tiba. Gedung kaca megah di pusat Paris itu ramai oleh tamu-tamu penting. Investor dari Milan, wartawan mode dari New York, dan editor majalah terkenal dari Tokyo, semua hadir. Ari berdiri di balik panggung, memastikan model-model mengenakan gaun sesuai urutan. Keringat dingin membasahi tengkuknya, tapi tangannya mantap. Ia mengenakan setelan hitam sederhana yang Alin belikan bukan mahal. Tapi pas di tubuh dan hati, Alin datang menghampiri. "Sudah siap?" Ari mengangguk, sedikit deg-degan. Alin tersenyum. "Bagus, berarti kamu hidup." Saat musik mengalun dan lampu panggung menyala, para model mulai berjalan anggun. Setiap langkah mereka membawa cerita,
tentang luka yang dijahit, harapan yang dianyam, dan masa depan yang dilukis ulang. Ari berdiri di samping panggung, mengamati satu demi satu desain yang dulu hanya ada dalam kepala, kini hidup di atas runway. Dan ketika koleksi Rebirth ditampilkan, tepuk tangan menggemuruh. Beberapa juri bahkan berdiri, termasuk Fran, Ois, termasuk Secho perusahaan. Setelah pertunjukan, Alin menggandeng Ari ke tengah panggung. Ladies and gentlemen, please welcome the young talent behind our special collection tonight, Ari Wicaksono. Sorak-sorai pecah. Ari berdiri terpaku, lampu sorot menyilaukan, tapi senyuman Alin membuat semuanya terasa damai. Ia menunduk hormat, bukan hanya kepada penonton, tapi kepada masa lalu yang telah mengajarkannya arti bertahan. Malam itu, mereka makan malam di sebuah restoran kecil yang hangat. Bukan restoran mahal, tapi cukup untuk membuat dada Ari hangat. "Bagaimana rasanya?" tanya Alin sambil menyeruput. "Kopi, kayak mimpi," jawab Ari. "Tapi yang paling gak nyangka, aku bisa duduk di sini bareng Mbak." Alin tertawa pelan. "Mbak, kamu masih manggil aku gitu?" Ari mengangguk. "Iya, karena IBU Kumasatu, dan aku nggak mau maksa hati buat nerima semua ini dalam sehari." Alin mengangguk pelan. Matanya berkaca-kaca, adil, hening sejenak. Sebelum akhirnya Ari berkata, "Tapi kalau kamu butuh waktu buat belajar jadi ibu, aku juga butuh waktu buat belajar jadi anak." Dan malam itu, di antara keju dan lilin meja, dua orang yang lama terpisah, mulai menjahit ulang ikatan mereka benang demi benang, dengan sabar dan harapan. 2 minggu setelah pertunjukan itu, nama Ari mulai disebat-sebat di dunia mode Paris. Artikel dari Vogue Prancis menulis, "Desain segar dengan napas Asia, hasil kolaborasi misterius antara manajer dingin dan anak magang pendiam yang penuh kejutan." Ari tertawa saat membaca artikel itu di depan laptop kecilnya. Anak magang pendiam, kalau mereka tahu aku pernah jualan cilok di Malioboro. Tapi tawa itu cepat menghilang ketika Ari membuka pesan suara dari Indonesia. "Mas Ari, ini aku, Bu Rina. Ibu kamu masuk rumah sakit lagi, Mas. Parunya kambuh. Katanya nggak mau dirawat lama-lama. Cuma pengen ketemu Mas Ari." Ari terdiam. Dunia seperti berhenti sebentar. Ia memejamkan mata, mencoba menahan napas yang tiba-tiba sesak. Keesokan harinya, Ari duduk di kantor Fran, Ois, dengan surat pengunduran diri di tangan. "Fran?" Ois menatap surat itu sejenak, lalu mendongak. "You sure about this?" Ari mengangguk pelan. "Yes sir, this job is a dream. But my mother is my reality." Fran, Ois, menghela napas panjang. "We were about to offer you a permanent contract." Ari tersenyum, walau pahit. "Thank you, I'm truly honored. But if my mom goes, and I'm not there, I'll regret it all my life." "Fran," Ois berdiri dan meraih tangannya. "Then go, and when you're ready, our door will always be open." Alin datang menyusul saat Ari sedang mengemasi meja. "Kamu yakin?" tanyanya, suaranya pelan. Ari menoleh. "Ibu butuh aku." Alin mengangguk. Wajahnya tidak lagi setegas dulu. Ada kesedihan di matanya, tapi juga pengertian yang dalam. "Kalau nanti kamu butuh balik ke Paris, kamu tinggal bilang, kita masih punya koleksi musim dingin," katanya sambil tersenyum kecil. Ari menatapnya. "Mbak, terima kasih untuk semuanya." Alin menelan ludah. "Kalau ketemu ibu kamu, sampaikan maafku ya." Ari diam sejenak, lalu mengangguk. "Aku yakin, ibu pasti udah maafin sejak lama." Beberapa hari kemudian, Ari mendarat di Yogyakarta. Langit sore menyambutnya dengan warna jingga khas tropis yang hangat. Ia naik ojek ke rumah sakit. Di sepanjang jalan, matanya menangkap kenangan lama, penjual bapia, anak kecil main layangan, suara beduk maghrib dari surau kecil. Semua terasa seperti pelukan lama yang akhirnya kembali. Di rumah sakit, ia masuk ke ruang perawatan kelas 2. Ibunya berbaring lemah, tapi saat melihat Ari, senyumnya langsung merekah. "Nak." Ari memeluk ibunya dengan hati penuh. "Aku pulang, Bu. Maaf ya, Ibu bikin kamu balik." Ari menggeleng. "Ibu nggak pernah bikin aku mundur. Ibu yang bikin aku maju." Air mata mereka bertemu di pelukan hangat. Tak ada kata yang cukup untuk menggambarkan rasa pulang. Beberapa minggu kemudian, Ari mulai mengajar desain di sebuah sanggar kecil milik temannya. Ia juga mulai menjahit baju pesanan tetangga, sambil merawat ibunya yang perlahan membaik. Suatu sore, ia menerima paket dari Paris. Di dalamnya, ada kain sutra,
sketsa gaun dengan coretan tangan Alin, dan secarik surat untuk Ari, anak muda keras. Kepala yang penuh cahaya. Dunia mungkin besar, tapi hatimu lebih luas. Suatu saat nanti, aku tahu kamu akan terbang lagi. Tapi kali ini, dengan arah yang kamu pilih sendiri. Alin. Ari tersenyum. Ia menatap langit Jogja yang merah keemasan. Di depan sanggarnya, anak-anak kecil menonton ia menjahit sambil tertawa. Dan Ari tahu, kadang, mimpi tidak selalu harus dikejar sampai ujung dunia. Kadang, mimpi bisa dijahit kembali di tempat asal-asal, kau tahu cara menjahitnya dengan cinta.